Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala hadihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi Al-Qur'an Al-Karim, a'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala aidan wa la tubashirunna wa antum 'akifuna fil masajid. Al-ayat. Wabil hadis Wal Aisyah radhiyallahu anha karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu asal awakhir min Ramadan hatta hafadullah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam qautul karban wa ala dzalika masyayikh syakirin alhamdulillahirabbil alamin. Para mu'takifin dan mu'takifat, para jamaah semuanya, jamaah mu'tikaf Masjid Asy-Syukriyah yang sama-sama mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersilaturahim, bisa bermuwajahah, bisa bertatap muka di masjid yang insya Allah penuh kemuliaan dan penuh keberkahan ini dalam rangka melaksanakan salah satu ansitok di bulan Ramadan. Kegiatan di bulan Ramadan yaitu dengan melakukan i'tikaf. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita, ibadah atau kegiatan kita yang dilakukan di Ramadan dan wabil khusus dan i'tikaf diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti bisa memberatkan amal kebaikan kita di Yaumul Mahsyar nanti. Para jemaah sekalian, saya diamanatkan untuk atau oleh panitia untuk menyampaikan kajian di kegiatan i'tikaf ini yang seyogianya pada tanggal berapa dulu? Tanggal 3 April ya? Saya minta mundur dikasih tanggal 27 ini tanggal 27 Ramadan ya, dan tanggal 6 April. Kalau saya boleh mundur tadi atau mundur kok apa? Ya karena sudah nggak bisa mundur lagi, tapi sudah mepet ya, saya datang juga. Tadi saya buka-buka ya bahan mau sampaikan, rupanya mungkin agak kelamaan jadi agak ini. Saya lagi agak pusing gitu buka mata, jadi berat gitu di bagian belakang ini. Jadi kalau jalan kurang keseimbangan. Mohon doanya mudah-mudahan cepat pulih kembali. Para jemaah sekalian,
Saya diberikan amanah untuk menyampaikan kajian tentang atau menghidupkan amaliyah Ramadan ya, amaliyah amal-amal sunnah Ramadan. Dalam hal ini saya akan fokus satu amalan, yaitu i'tikaf. Di mana ya kita sedang i'tikaf ya. Di antara amalan-amalan sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah i'tikaf apabila masuk di akhir Ramadan. Bagaimana hadis yang saya bacakan tadi, kata Aisyah radhiyallahu anha, ya karena Nabi SAW atakibul asal awakhir hatta tawaffahullah. Jadi Rasulullah i'tikaf di 10 akhir Ramadan sampai wafat. Dan setelah itu para istrinya juga melakukan i'tikaf. Menurut salah seorang ulama ya, karena Rasulullah selalu membiasakan i'tikaf ya, setelah beliau hijrah ke Madinah ya, sampai beliau wafat, ini menunjukkan bahwa i'tikaf itu adalah ya, i'tikaf itu adalah merupakan amalan yang sunnah muakkad ya. Artinya sunnah yang dikuatkan atau sunnah istimewa. Jadi sunnah yang sangat ditekankan ya, sangat dikuatkan. Para jamaah sekalian, supaya i'tikaf kita ini mempunyai nilai yang lebih atau mungkin sesuai dengan yang diharapkan atau sesuai dengan tujuan i'tikaf itu sendiri, saya mau tulisan atau kitab kecil ya, kitab kecil judulnya Hinama ya'takiful qalbu. Hinama ya'takiful qalbu. Mungkin ada yang sudah baca, para biasa teman ya, kita ya sedikit atau mungkin kita ya, sampaikan atau baca begitu. Hinama ya'takiful qalbu. Ketika membaca terjemahan kata-katanya, ketika hati beriktikaf, atau bahasa perintahnya beriktikaflah dengan hati, gitu kan yang gini. Jadi beriktikaflah dengan hati, beriktikaf dengan hati. Selama ini mungkin kita iktikaf hanya al-hissi, dengan fisik. Barangkali hati kita mungkin dari sekian hari kita i'tikaf atau setiap kali i'tikaf berapa persen kita i'tikaf, hati itu membersamai fisik kita dalam beriktikaf. Ya walaupun mungkin kurang atau mungkin sedikit mungkin ya, tapi masih bagus juga ya. Beriktikaf dengan fisik gitu. Ya, tanpa mungkin sedikit mungkin dengan hati daripada hati tidak fisik tidak kan ya. Ibarat kalau sholat bandingannya sudah penuh khusyuk ya kan, sholat kan kalau itu tidak khusyuk, kalau tidak khusyuk ya mungkin kurang bernilai istilah. Jangan punya pikiran, wah karena kalau dulu nggak sholat tadinya kan gitu kan. Ya lebih baik sholat tidak khusyuk atau khusyuknya sedikit daripada tidak sholat. Ya. Ya.
khusyuk tidak, sholat tidak nantinya kan ya. Jadi juga seperti itikaf. Itikaf dengan hati tidak, itikaf hanya fisik juga tidak ya. Bisa jadi itikaf fisik itu juga akan membawa kita kepada ya, kepada itikaf hati. Ini kita baca ini ya, ya mungkin perongkolan-perongkolannya ya. Ya supaya kita juga bisa mengeksplorasi itikaf kita, dan mungkin ada beberapa kesempatan beberapa hari ini di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, ketemu lagi Ramadan di tahun depan, dan untuk kita lebih ya lebih berkualitas lagi atau lebih baik lagi itikaf kita. Para jamaah sekalian, belum tentu bahwa itikaf kita itu adalah itikaf di masjid. Tidak hanya tadi itikaf dengan fisik, tidak hanya fisik. Walaupun memang ya, itikaf dengan fisik yang merupakan di masjid, yang merupakan syarat. Ya. Bagaimana kita bisa dikatakan itikaf kalau kita fisik saja tidak ada di masjid, ya kan? Harus ada memang kan. Walaupun mungkin ada bagi pendapat kecil mungkin nggak di masjid juga apa-apa, ya, ada bisa gitu kan begini. Tapi memang mestinya dalam ayat tersebut antum akhirul bil masajid, itikaf itu dalam masjid. Tapi ya bukan hanya itu tujuannya, bukan hanya itikaf masjid, itikaf fisik, tapi ada itikaf dalam hati yang menjadi ya, yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu hafal hadis innallaha la yanzuru ila ajsamikum ila suwarikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Yang dilihat dan dinilai oleh Allah adalah bukan hanya fisik kita, bukan hanya amal lahir kita, tapi Allah yanzuru ila qulubikum, yang diperhatikan dan dinilai oleh Allah SWT adalah hati kita. Jadi termasuk dalamnya adalah itikaf adalah itikaf qalb, itikaf dengan hati. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang berfirman in ia adalah lebih buruk kami untuk memang akudan. Kalau Allah mengetahui yang lemati kamu lebih baik, maka Allah akan memberikan yang lebih baik dari apa yang kamu diambilkan. Jadi yang dinilai oleh Allah SWT adalah dari lemati. Nah, untuk supaya itikaf kita bukan hanya fisik, dan itikaf kita juga dengan hati, maka penulis kitab ini namanya Kitabul Qalb, yaitu Abdurrahman bin Abdul Aziz Al-Aqal. Beliau menulis ada 11 simat, 11 ciri, 11 tanda orang kalau itikafnya dengan hati. Jadi ada 11. Apa yang 11 itu? Pertama adalah qat'ul ala'id anil khala'id. Qat'ul ala'id anil khala'id, memutuskan hubungan atau komunikasi dengan makhluk. Jadi yang pertama, ciri orang yang beritikaf dengan hati adalah qat'ul ala'id anil khala'id, memutuskan hubungan dengan makhluk. Artinya ya, di dalam itikaf itu kita hanya ya atau mungkin banyak berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah,
zikir atau mengajar, berdoa, baca Quran, dijauhi atau dihindari atau diminimalisir, ya. Banyak ngobrol, ya. Baik ngobrol langsung ataupun ngobrol lewat apa? Lewat HP tentu ya kan. Nah. Bahkan menurut sebagian ulama, kajian saja sudah bukan kategori itikaf, ya. Ya mungkin itu Allah sudah proses Anda tahu tentang kajian apa. Ini sebagian ulama, ya bahkan dari kajian saja sudah sebetulnya tidak dianjurkan. Lebih banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kali ini kan cuma sebagai itu mudah-mudahan, gitu. Tapi masih ada banyak waktu kita untuk ya bermunajat, bertaqarrub atau berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita perhatikan banyak di dalam surat Al-Baqarah tadi ya, tentang ayat saumnya, bahwa itikaf itu disebutkan dalam konteks ayat atau rangkaian ayat tentang saum kan. Ayat berapa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat itu kan ayat ke berapa? 187 ya. Ya 187. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Jadi itikaf itu disebutkan dalam konteks atau dalam siap dalam rangkaian ayat-ayat tentang saum. Kita itikaf di luar bulan Ramadan boleh tidak? Boleh. Ya. Sunnah juga kan? Ya. Tapi kenapa ayat itu ya, diletakkan oleh Allah dalam konteks atau dalam rangkaian ayat-ayat saum? Ya. Karena ya itu memperkuat ya ibadah saum juga, dan tujuannya sama, yaitu islahul qalbi bi taqwallah, memperbaiki hati ya, dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, qat'ul ala'i anil khala'iq, memutuskan hubungan atau komunikasi dengan makhluk. Barangkali juga tidak full juga ya, artinya ya diminimalisir lah ya, diminimalisir lah. Banyak komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah al-aisyu ma'al Quran, hidup bersama Al-Quran, ya. Bermuayasah dengan Al-Quran, hidup bersama Al-Quran. Para jemaah sekalian, bahwa inti dari ibadah dan hati yang hidup ya sumbernya satu, yaitu kitabullah, yaitu Al-Quran. Oleh karena itu Al-Quran Allah jadikan sebagai ruh dan hayat, berkabut ruh dan kehidupan, sebagaimana disebutkan dalam surat Asy-Syura ayat 52, "Fakadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina." Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruhan min amrina, ruh ya, dari perintah kami, itu Al-Quran. Nah pun data dari kita wal iman, yang sebelumnya kamu tidak tahu apa itu kita atau iman, tetapi kami jadikannya sebagai nur, ya. Yang kami berikan, dengan nur itu kami berikan petunjuk
kepada hamba-hamba yang kami yang kami cintai. Jadi sumber dari ibadah, sumber hati yang hidup, hati yang dinamis, hati yang hidup adalah dari kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, maka di dalam i'tikaf itu kita banyak membaca Al-Quran, ya, dengan mentadaburinya. Membaca Al-Quran dengan mentadaburi, merenungkan, memikir, memahami ayat-ayatnya. Dan yang diantara yang wasilah atau saran untuk supaya kita bisa mentadabur Al-Quran adalah tardidul ayat, jadi mengulang-ulang ayat-ayat dibaca supaya kita lebih memahami lagi. Diriwayatkan oleh Abu Dzar, qama Nabi SAW di ayatin hatta asbaha yuradiduha. Rasulullah SAW membaca ayat terus berulang-ulang sampai pagi. Apa ayat yang dibaca? In tu'adzibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. In tu'adzibhum fa innahum ibaduka. Kalau engkau menyiksa mereka itu adalah hamba engkau, dan jika engkau mengampuni mereka, maka sungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini ayat ini berkaitan dengan kita Nabi Isa, ya, tentang pengikutnya, yang minta Maidah, hidangan makan. Salah satu ayatnya dia tentang Isa ini, ya, itu adibu fa'innahu baik. Kalau engkau siksa mereka, ya mereka adalah hamba-hamba engkau juga. Kalau diampuni dari segala dosa dan kesalahannya, fa'innaka antal azizul hakim, engkau adalah maha perkasa lagi maha bijaksana. Kata Bishr As-Sirri, innamal ayatul mustamrah ulama mabuktaha istakhrajat halawatuh. Satu ayat itu ibarat tamar. Apa tamar? Kurma. Atau apa ini? Jagung gitu, ya. Duku. Kalau kita punya terus, semakin nikmat, ya. Nikmatnya kan makan itu di mana? Di mulut, ya kan? Kalau kita telan aja, nggak terasa nikmat, kan? Iya. Jadi semakin banyak kita punya, semakin banyak kenikmatan. Jadi begitu juga membaca Al-Quran. Kalau kita punya terus, kita ulang-ulang, akan naik kenikmatan itu. Kemudian di antara hal yang dapat membantu kita untuk mentadabbur adalah al-iqbalu alaihi. Kita wasfihul qari annahu mukhatabun bihi. Kita serius dalam membaca Al-Quran, seolah-olah Al-Quran itu adalah surat atau risalah yang ditujukan kepada kita. Ya, banyak ada kita. Kalau kita baca WA, apalagi WA-nya yang agak serius, dari orang yang kita, atau dari atasan kita, atau dari orang yang kita cintai, ya. Kita membacanya juga mungkin tidak pelan-pelan, tidak sembarangan, tidak selewatan aja. Ya, kita mungkin katakanlah baca WA-nya kan banyak, kita mungkin banyak grup-grup ya, atau dari orang. Kalau grup yang kita kayak ini, kita baca, ya, paling juga apa di lewat-lewat aja. Ya.
Tapi kalau ada orang yang kita segani, kita hormati atau kita cintai, atau mungkin atasan kita bacanya juga pelan-pelan, di mana dipahami kata demi kata. Nah begitu juga Al-Quran. Al-Quran sudah menuntut dari Allah. Kalau Allah seolah-olah kita diberikan sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sekalian, yang ketiga, ciri yang ketiga orang yang iktikaf dengan hati adalah jamiyatul qalbi wa sidqul iqbali. Artinya hati yang kesatuan hati yang apa? Menyatu, hati yang satu artinya. Hati mungkin kalau kita ibarat kalau bangun tidur kadang-kadang kan belum apa? Artinya belum sadar gitu kan ya. Jadi kalau kita baca Al-Quran selewat atau baca atau iktikaf itu ibarat orang yang baru bangun tidur belum full kenyataan artinya itu. Jadi begitu juga ketika kita iktikaf maka kita yang menghadapi iktikaf ini dengan hati yang penuh, dengan hati yang bulat dengan hati yang satu. Artinya pikiran kita tidak kemana-mana. Jadi iktikaf itu kan kalau orang-orang musyrikin, iktikaf itu kan mereka iktikaf terhadap berhala-berhalanya, menekuni berhala-berhala itu. Jadi kan katakan orang-orang musyrik kita iktikaf dengan dalam berhala-berhala, mereka menekuni berhala-berhala. Jadi ketika kita iktikaf, kita tekun soal berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iktikaf ini. Kemudian yang keempat, ciri yang keempat tadi kita ulang lagi dari satu apa tadi? Al-Qur'an anil khalaik, memutuskan hubungan dari makhluk. Yang kedua, al-aisyu Al-Quran, hidup bersama Al-Quran. Yang ketiga tadi kan itu qalbi baru, hanya hati yang utuh, hati yang penuh kita beribadah. Yang keempat, istish'ar ma'niyatillah di abdi. Kita merasa kesertaan Allah terhadap hamba-Nya. Kita merasakan bahwa Allah menyertai kita dalam iktikaf ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ala yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin." Dia yang melihat kamu ketika kamu berdiri, wa taqallubaka fis sajidin, dan berbolak-balik kami dalam kamu fis sajidin bersama orang-orang yang sujud. Jadi bahwa ayat ini merupakan ayat yang di mana Allah memberitahukan bahwa Allah selalu melihat, mengawasi hambanya, selalu melihat dan mengawasi hambanya. Jadi dalam iktikaf itu kita merasa bahwa Allah
ya, membersamai kita dalam hidup. Tadi makanya kan kita ya perlu dengan hati bahwa Allah melihat kita, mengawasi kita. Ketika kita mungkin ngobrol, kita mungkin baca Quran, ya, kalau kita selalu merasa diawasi oleh Allah, belum tentu kita juga tidak akan menyanyiakan waktu. Ya. Kita malu kalau kita sedang ya dalam itikaf tapi mungkin ya sambil buka TikToknya yang tidak religi kan ya gitu. Ya, mungkin ada TikTok yang tanda kutip hiburan gitu kan ya, hiburan yang lebih negatifnya gitu kan. Kalau kita merasa diawasi oleh Allah, maka kita juga akan malu. Maka walaupun kita mungkin ya buka HP baca, mungkin Al-Qur'annya ada di dalam HP gitu kan, atau mungkin baca dengan hal yang bermanfaat. Walaupun kita ngobrol dengan yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Kemudian yang kelima, ta'zimullah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dasar atau prinsip dalam ibadah adalah dalam ibadah kita adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ibadah Ramadan juga mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah kita ya intinya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sholat bacaan tasbih subhanallah, gerakan-gerakan kita. Jadi juga dalam saum, bahwa kita itu hanya kecil. Ya, kita yang tidak makan ya satu hari itu sudah lemas gitu kan. Dan Allah yang maha perkasa, yang maha agung, itu yang akan mungkin. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata mengenai atau mentafsirkan malakum la tarjuna lillahi wa qara. Beliau katakan malakum la tu'adzimuna Allah haqqa 'azamatihi. Malakum la tarjuna, kenapa kalian tidak mengharapkan ya, artinya beliau tafsirkan, kenapa kalian tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya, dengan sebenar-benarnya. Taukir, mengagungkan Allah dengan hati, ya, dengan hati. Dan hak ta'lim mengagungkan dengan hati adalah atu bil jawari, atau konsekuensi kita mengagungkan dengan hati kita yaitu atu bil jawari, mentaati dengan taat kepada Allah dengan anggota fisik kita. Jadi para sekalian, setiap kita ya, beribadah, seperti kita membaca ayat Al-Quran, hadis Nabi tentang asma Allah, tentang nama-nama Allah, ya, tentang keagungan Allah, ya, maka hati kita akan merasa lepas atau merasa ya, merasa hancur karena kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahwa kita tidak ada apa-apanya, yang
Yang lebih besar, yang lebih agung adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para saudara yang ke-6 kita belajar Ibtiqal abdi ila rabbihi wa syuhru bil hajat ilaihi. Kita membutuhkan seorang hamba membutuhkan Rabbnya dan tidak merasakan bahwa kita selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kelanjutan atau konsekuensi kita melawan Allah karena kita merasa kecil, kalau kita bahwa Allah yang agung, yang maha agung dan kita kecil, maka sudah tentu yang kecil itu selalu membutuhkan yang maha besar. Kenapa banyak seorang dia membutuhkan pemerintah? Karena dia butuh bantuan dari pemerintah, ya kan, gitu. Atau seorang anak, kenapa dia membutuhkan orang tuanya? Karena dia masih lemah, butuh masih tergantung pada orang tuanya yang mampu. Ini ya dalam kehidupan kita manusia. Apalagi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak punya apa-apa. Allah yang maha segala-galanya, yang maha agung, yang maha kaya dan sebagainya. Maka kita selalu harus merasa selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita merasa selalu membutuhkan Allah SWT, maka untuk kita dalam itikaf ini akan mengajukan permohonan meminta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bagaimana ya supaya kita disayang oleh Allah, ya kan, sebagai anak mereka membutuhkan Allah. Dia punya apa, apalagi kalau punya apa, kita punya waktu permintaan kepada orang tua, kita kan membaiki gitu kan, membaiki orang tua kita kan, yang memuji atau apa gitu kan, apa kalau diperintah cepat dilaksanakan gitu kan. Nah, begitu juga ketika kita etika atau dalam hal saja, ketika kita membutuhkan Allah SWT, maka kita akan mendekati Allah SWT. Dan juga dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT, maka kita pun juga akan mengajukan atau mengharapkan atau mengajukan permohonan atau minta kepada Allah SWT. Dan perlu kita ketahui bahwa ya Allah akan senang ya kalau hambanya minta kepada Allah SWT. Semakin banyak diminta, Allah akan semakin senang kepada kita. Yang ketujuh, istighdharu minnatillah wa fadlihi. Artinya menghadirkan pemberian dan karunia Allah SWT. Atau kita membayangkan bahwa Allah banyak pemberian dan karunia-Nya. Atau membayangkan bahwa keagungan karunia dan pemberian dari Allah SWT. Tadi masih satu rangkaian. Allah maha besar Allah, kemudian kita selalu membutuhkan Allah. Kenapa? Allah banyak karunia. Dan selama ini betapa banyak pemberian dari Allah SWT. Baik ta'udu dengan tawai ta'atuh. Dan tadi saya katakan tadi bahwa Allah akan lebih senang diminta. Ya, maaf, mungkin saya masih sangat, kalau orang minta lagi kita bosan kan ya, bosan.
Padahal masih banyak lagi yang Pak, mestinya si Fulan minta gitu kan, ini lagi macam-macam gitu kan. Kadang-kadang kita bosan ya. Itu manusia ya, kali 2 kali 3 kali sananya lu lagi gitu. Allah tidak demikian, semakin banyak diminta semakin Allah senang pada kita. Nah disinilah kita membayangkan atau menghadirkan bahwa Allah banyak pemberiannya, banyak karunia-Nya, banyak karunia-Nya. Hanya tidak akan dan tidak akan habis-habisnya kalau diminta. Apa mereka itu menggantungkan atau meminta itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggantungkan harta, menggantungkan pemberian pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia terbatas kemampuannya, diminta 1 kali 2 kali habis atau bosan, tapi Allah tidak akan bosan. Bahkan sebaliknya pada Allah kan tidak suka, Allah benci atau tidak suka kepada orang yang tidak mau meminta ya. Jadi kita sombong gitu. Ya, padahal kita semuanya membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ke-8 al-idraf bidambi wa taksir. Kita mengakui dosa kita ya. Kita mengakui dosa kita dan ya, paling tidak kita telah menyepelekan atau menyepelekan perintah-perintah Allah atau melalaikan perintah-perintah Allah, melalaikan ajaran-ajaran Allah SWT. Ada syairnya, ada al-itiraf atau ada lagunya, nasibnya kan, al-itiraf ya, yang mengutip dari syair apa? Syair Abu Nawas ya kan, inilah suratu apa? Firdaus alam. Kalau kita banyak dosa-dosa kita, walaupun tidak berdosa, mungkin ketika kita melaksanakan perintah Allah, mungkin kita melalaikan. Ramadan mungkin banyak yang mestinya kata Imam Ghazali kita puasanya puasa hati ya kan, tapi ya kita banyak puasa fisik. Yang dalam hadis katakan bahwa Allah tidak butuh orang itu ya lapar ataupun haus. Kalau ya, kita tidak melakukan atau tidak meninggalkan perbuatan atau perkataan dosa. Dalam puasa, dalam baca Quran juga kita banyak hanya ya memperhatikan bacaan tajwidnya, itu juga bagus ya. Banyak kita tidak mentadaburi ayat. Dalam sholat juga demikian, banyak kita khususnya. Kalau kita dipresentasikan Allah mungkin ya, ada isinya atau ada khususnya atau tidak. Kalau ibarat ketupat diisi, isinya berapa persen mungkin ya. Masih bagus kalau mamanya terisi separuh ya. Tapi ya, kalau bisa jadi kosong gitu kan ya, atau mungkin sedikit sekali jadi itu taksir ya. Kita banyak mungkin melalaikan ya, perintah-perintah Allah atau dalam beribadah kita banyak melalaikan. Dalam Al-Quran baca pun juga demikian, dalam puasa, dalam itikaf juga demikian. Kemudian 9 al-iqbal ala Allah bi mudawamati dzikr, menghadap Allah dan selalu berzikir. Jadi supaya itikaf dengan hati, banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti mengatakan bahwa dengan zikir itu hati kita akan menjadi tenang. Ala dzikrillah tatma'innul qulub. Kemudian ke-10
ke-9 kita banyak berzikir, ke-10 ini kita selalu berdoa menghadap Allah dengan banyak berdoa. Jadi sebagai kelanjutan bahwa kita selalu membutuhkan Allah. Kita membutuhkan Allah diwujudkan dalam bentuk berdoa kepada Allah. Doa untuk diri kita, doa untuk keluarga kita, doa untuk keluarga besar kita, doa untuk saudara-saudara kita yang sekarang kita tahu atau saudara-saudara kita dari Palestina. Kita tidak bisa banyak membantu secara fisik atau materi, bantulah dengan banyak berdoa. Di samping kita berdoa kepada Allah dengan untuk diri kita, berdoa untuk saudara-saudara kita di Palestina. Di samping kita juga berdoa untuk keluarga kita, teman kita, orang yang minta didoakan kepada kita. Insya Allah doa untuk saudara-saudara kita tidak akan diserahkan Allah. Malaikat akan mendoakan kita. Anta ada nyusul dari kamu akan seperti itu. Terakhir yang disebutkan oleh Abdul Rahman dalam buku Minamaya dan Qalbu, al-isbat wal khusyuk, yaitu adalah khusyuk, tunduk dan khusyuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innahum kanu yusarruna bil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Mereka bersegera melakukan kebaikan dan mengharapkan, memohon kepada kami dengan harapan dan takut, wa kanu lana khashi'in, dan mereka khusyuk tunduk kepada kami. Begitu juga sholat yang dinilai oleh Allah SWT adalah sholat yang khusyuk. Begitu maka kita masuk di dalam i'tikaf juga harus dibarengi dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan khusyuk bukan hanya fisik, tetapi khusyukul qalbi, ya, khusyuk dengan hati. Kalau khusyuk fisik apa? Pak Mari ngantuk ya. Khusyuk kebanyakan ngantuk ya. Para jemaah sekalian, itulah mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya hanya membaca ini, itu juga tidak sempurna. Saya baca lebih banyak guru-gurunya saja. Mudah-mudahan ini menjadi juga pelajaran bagi kita. Bagi saya pribadi, terutama tadi saya belum mungkin menyuntikkan saya merugi bulan kemarin mungkin karena gangguan kesehatan. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan. Jadi kurang lebih mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Yazi Asy Syaikh yang telah memberikan pencerahan kepada kita, memberikan materi tentang bagaimana mengamalkan amalan sunnah Ramadan, khususnya di akhir Ramadan, yaitu i'tikaf. Bahkan dikuatkan i'tikaf yang terbaik itu i'tikaf dengan hati, i'tikaf dengan qalbu. Salah satu tarawih rutin bersama sahabat itu baru dilakukan di zamannya Umar bin Khattab. Nah, bagaimana tarawihnya Rasul? Nah, ketika itu Rasul hanya sholat tarawih bersama sahabat ya secara berjamaah itu di malam 23, 25 dan 27. Nah, dan dikuatkan kembali ya, wa dzakara annahu da'a ahluhu wa nisa'uhu lailata 27, bahwasannya
khusus untuk malam 27 Rasulullah SAW tidak hanya ya mengajak para sahabat untuk berjamaah, tapi da'a ahluhu wa nisa'uhu. Rasul mengajak anak-anaknya dan juga istri-istri beliau untuk qiyam di malam ke-27. Nah, ini hadis ini memperkuat bahwasannya Lailatul Qadar muncul di 10 hari terakhir, dikhususkan lagi di malam ganjil ketika Rasulullah SAW mengajak para sahabat untuk qiyam berjamaah, dan dikhususkan lagi di malam 27 ketika Rasulullah SAW mengajak anak-anak beliau, keluarga beliau, dan juga istri-istri beliau di malam ke-27. Nah, selanjutnya jemaah sekalian, nah para ulama kesini-sini ya, ada yang membuat rumus ya, karena kan kalau ulama ini nggak kayak kita ya. Kalau ulama itu ketika Ramadan itu benar-benar sangat fokus, khusyuk ya dalam proses ibadahnya, sehingga beberapa ulama itu sampai membuat rumus terhadap turunnya terjadinya Lailatul Qadar. Nah, yang masyhur yaitu rumusnya Imam Ghazali ya, di kitab Ya'natul Talibin 72, bahwasannya kalau kalau puasanya dimulai di hari Selasa ya, maka jatuhnya Lailatul Qadar di malam ke-27. Dan ini juga dikuatkan oleh ini Syekh Abdul Hasan As-Sadili ya. Karena apa? Karena semenjak beliau menginjak dewasa atau semenjak beliau balik ya, beliau selalu menerapkan rumus ini, rumusnya Imam Ghazali ya. Dan menurut beliau yang dari balik, ini bilang kita nih ya, beliau dari balik ya mengikuti rumusnya Imam Ghazali itu, dan beliau menguatkan bahwasanya betul ini rumusnya Imam Ghazali. Karena apa? Karena beliau dari balik sampai tua itu sangat memperhatikan rumusnya Imam Ghazali. Jadi teman-teman semua, di malam ke-27 ini Allah memberikan kita nikmat ya, nikmat untuk sampai ke Ramadan ya, nikmat pertama, sampai ke 10 hari terakhir, nikmat selanjutnya, dan juga kita sampai ke malam ke-27 dengan kondisi sehat walafiat. Mari sama-sama kita maksimalkan malam 27 ini ya, sehingga insya Allah nanti di bulan-bulan selanjutnya, 11 bulan selanjutnya, kita bisa mendapatkan keberkahan Ramadan. Jadi mungkin bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Haji Fadli Robi yang telah menambahkan dan menguatkan kita, menyemangati ya, bahwasanya kalau mulai puasanya Selasa ya, malam 27 Lailatul Qadar. Kalau puasanya Selasa mulai berarti malam 27. Pernyataan Imam Ghazali. Pernyataan. Kalau di sini malam ya, pokoknya malam 21 kalau Senin ya. Senin 21. Kita mas Selasa pokoknya ya. Kita mas Selasa. Terus kemarin heboh juga. Kalau malam Jumat itu malam ganjil, Lailatul Qadar juga. Pokoknya intinya semangat, jangan kasih kendor ya. Baik, masih ada waktu yang bertanya, menguatkan, silakan. Ini nyambung dari pernyataan Ustaz Obi. Kemarin saya Jumatan di Masjidnya Pahit, daerah Penunggangan, Al-Mubarok. Itu DKM-nya ngumumin langsung, para jamaah yang saya hormati, besok kita sambut Lailatul Qadar katanya. Besok para jamaah ada waktu, kita akan ya sambut Lailatul Qadar, tolong semua pada ke masjid. Kita akan mulai jam 12.00 sampai subuh. Ternyata dalilnya ini, Masya Allah. Jadi saya ketemu dalilnya. Artinya
banyak rumus yang dilakukan ulama, intinya menyemangati lah. Mudah-mudahan yang datang malam 27 Masya Allah nih, beruntung banget ini Masya Allah ya. Mudah-mudahan semuanya dapat ya. Ya yang 25 juga dapat kemarin, yang 21 juga dapat semua. Tapi masih ada waktu kalau ada yang bertanya, menguatkan bagaimana kemudian tentang materi kita itikaf dengan hati. Saya persilakan kalau ada yang mau bertanya, ibu-ibu ya, ibu langganan kita, penanya kita aja ibu, yang pernah dianya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan Pak Ustaz mengenai Rasulullah kalau ketika 10 malam terakhir itu apakah nggak keluar-keluar selama 10 hari atau gimana? Kalau kita kan di sini datang di malam pagi sampai pagi, terus pagi langsung pulang, baru datang lagi setelah isya gitu. Sama kalau itu yang 11 tadi kalau kita nggak semuanya bisa melakukan seperti itu, seperti nggak bisa khusyuk atau gimana, apakah ini kita nggak diterima itu kan gitu apa? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Memang idealnya itikaf itu ya full 10 hari siang dan malam ya, full. Makanya kan disunahkan juga itikafnya kan di masjid jami. Masjid jami itu masjid yang pakai jumatan, sehingga kalau Jumat dia tidak keluar ya kan. Kalau nggak pakai jumatan dia kan harus keluar, kecuali memang kalau ada keperluan mendesak namanya kan, gitu kan, keperluan mendesak. Dan memang idealnya tadi siang malam itikaf. Rasulullah itikaf siang malam. Jadi segala urusan yang diselesaikan di masjid, gitu, disapatkan akan masjid. Bagaimana kalau kita ya kalau kita bisa lakukan seperti itu, kalau enggak ya begitu. Yang tidak kaidahnya apa yang malayu rokukulu layu rokukulu, yang tidak dilakukan semuanya jangan ditinggalkan semuanya, itu aja kan. Ya yang daripada tidak sama sekali, yang mungkin kalau nggak gitu kan ya. Kalau mungkin kalau sekarang sudah liburan sekolah bisa liburan siangnya juga gitu kan, liburan kerja juga kan. Kalau masih ada yang perlu diselesaikan apalagi kaitannya dengan aman orang kan, panitia diswab kebanyakan harus mengantarkan kepada musaiknya di luar, kan mau tidak mau kan keluar masjid ya kan. Ya tadi lah kaidahnya itu idealnya 10 hari 10 malam atau 9 hari 9 malam kalau mainnya di asul akhwayanya itu 9 hari. Tapi kalau tidak bisa ideal ya di bawah ideal lah gitu kan. Ya berapa ya, sebisa mungkin gitu kan ya mungkin tidak 10 hari 9 hari kalau ya sampai yang terkecil yang kalau alat begitu. Yang kedua dari 11 salah satu juga apa? Saya kira itu salah satu dari 11 itu semuanya berkaitan, ya kan? Semuanya berkaitan. Ya kita masih dalam mungkin katakanlah umpamanya kan tadi baca apa, kita merasakan bukan Allah ya,
Itu diwujudkan dalam bentuk zikir, dalam bentuk doa. Zikir juga bisa baca Al-Quran kan. Ya. Kadang-kadang itu bisa, itu saling berkaitan. Kalau umpamanya satu saja bisa terjadi, katakanlah yang pertama, alaik minal alaik, memutuskan hubungan dari makhluk, ya kan? Memutuskan hubungan dari makhluk. Ya, masa mau diem aja kan, atau langsung tidur kan? Kita kan apa? Ya baca Al-Quran atau zikir ataupun berdoa, itu kan maksudnya begitu, ya kan? Jadi yang 11 itu ya berkaitan, ya, berkaitan. Satu saja kita lakukan bisa dikaitkan dengan yang lain-lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih atas jawabannya. Masih ada waktu. Kalau masih ada silakan yang bertanya. Kalau tidak ada, kita akan segera menghidupkan malam-malam kita dengan amalan-amalan yang lainnya. Ya. Mengingatkan selalu yang belum absen, yang belum nulis kehadiran silakan. Yang belum ada namanya tulis saja. Yang udah ada namanya tinggal checklist malam keberapa. Ya. Yang udah ada namanya tinggal checklist saja. Alhamdulillah, berarti kalau tidak kita lagi kita cukupkan. Terima kasih banyak atas semangatnya. Oke, malam 27 ramai lagi Ustaz. Kemarin sepi Ustaz. Malam 26 sepi. Pada istrikaf kali. Ini malam 27 itikaf lagi. Alhamdulillah banyak lagi. Ya, insyaallah kita akan melakukan amal pribadi tilawah Quran. Yang masih ada snacknya silakan dihabiskan sambil menemani tilawah Qurannya. Sekali lagi